Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya promosi kesehatan dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Sebelum kita masuk di materi, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama tentang stigmasi terhadap COVID-19. Kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk menghapus stigma ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Kemudian yang ketiga, upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Kemudian yang selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau para pengambil kebijakan untuk menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Oke, baik. Kemudian kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu tentang stigma terhadap COVID-19. Oke, baik. Stigma merupakan tindakan memberikan label sosial yang bertujuan untuk memisahkan atau mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang dengan cap atau pandangan yang buruk. Jadi di sini stigma ini dia semacam menilai seseorang itu dengan penilaian yang kurang baik terhadap perilakunya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk menghapus stigma ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Oke, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat dalam mencegah COVID-19. Jadi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 ini dilakukan melalui seperti yang pertama, pendataan kesehatan warga di RT atau RW atau di desa. Kemudian yang kedua, faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah. Kemudian yang ketiga, keberlangsungan kegiatan. Kemudian yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kelima, pelaksanaan musyawarah masyarakat kegiatan RT, RW ataupun desa. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyusun rencana kegiatan. Kemudian kita lanjut di poin berikutnya, yaitu informasi dan cara penyampaian informasi terhadap COVID-19. Jadi di sini informasi yang perlu disampaikan kepada warga tentang coronavirus, kita menyampaikan bahwa coronavirus itu merupakan virus yang menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Jadi kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa apabila kita terjangkit oleh virus tersebut, maka kita akan mengalami yang pertama itu gejala klinis. Gejala klinis ini bentuknya dalam seperti tanda-tanda. Yang pertama itu batuk atau pilek. Kemudian kita merasa demam. Kemudian kita letih atau lesu. Kemudian sakit tenggorokan. Kemudian gangguan pernapasan. Itu merupakan gejala klinis terhadap orang yang terjangkit virus tersebut. Kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa virus tersebut dapat menular dari satu orang ke orang lain. Jadi cara menularnya yaitu yang pertama, batuk melalui batuk atau bersin. Jadi batuk bersin ini dia seperti
droplet atau tetesan air atau tetesan cairan dari batuk atau bersin tersebut. Kemudian kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Kemudian yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus di atasnya. Kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Kemudian kita lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Di sini dia masuk dalam pendataan kesehatan. Oke, baik. Jadi di sini para petugas-petugas kesehatan ini dia bertugas untuk mendata masyarakat, mengecek suhu tubuhnya, kemudian mengecek suhu tubuhnya ini untuk mengetahui apakah suhu tubuhnya ini lebih dari kurang dari 380 Celcius. Kemudian tujuannya untuk mengecek ini yaitu agar memastikan apakah orang tersebut telah terjangkit virus tersebut atau tidak, sehingga diadakan penanganan terhadap orang tersebut. Kemudian kita lanjut di poin berikutnya, yaitu upaya yang dilakukan tokoh masyarakat dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Oke, baik. Jadi di sini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti ketua RW, RT, kampung ataupun ketua desa ataupun kepala desa. Kemudian di sini ada peraturan yang harus dibuat oleh ketua RT, RW atau kepala desa. Kemudian tokoh agama atau tokoh masyarakat. Kemudian di sini juga ada yang namanya kader kesehatan. Baik. Upaya yang dilakukan oleh ketua RT atau kepala desa yaitu yang pertama, membentuk sistem komunikasi warga. Kemudian memastikan komunikasi terkait warga dengan status ODP dan PDP tidak membuat warga terkait menjadi malu. Kemudian mencegah timbulnya stigma sosial, berkoordinasi dengan lembaga lainnya. Oke. Jadi ketiga poin tadi itu tugas ketua RT atau kepala desa dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Oke, kemudian kita lanjut yaitu ke peraturan yang harus dibuat oleh ketua RT atau kepala desa. Jadi di sini ada beberapa peraturan yang dibuat agar menghapus stigma tersebut. Yang pertama yaitu wajib lapor ke RT apabila ada pendatang yang menginap di rumah warga. Kemudian wajib lapor di RT atau kepala desa apabila ada warga
yang menjadi ODP atau PDP. Kemudian wajib lapor kepada RT atau kepala desa bila ada kematian di wilayah, agar dipastikan kematian tersebut apakah dari COVID-19 atau tidak, supaya akan diadakan antisipasi pencegahan. Kemudian melarang secara sosial yang menyebabkan orang berkumpul. Kemudian melarang warga berkumpul di luar rumah atau di rumah selain rumahnya lebih dari 3 orang. Jadi di sini seperti kumpul-kumpul itu dilarang agar dapat memutus rantai penyebaran virus tersebut. Kemudian kita masuk yang selanjutnya, yaitu tokoh agama atau tokoh masyarakat. Jadi di sini juga ada upaya yang dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat. Di sini yang pertama yaitu upaya yang dilakukan menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga melalui pendekatan budaya atau agama. Kemudian tokoh agama memasukkan materi COVID-19 dalam ceramah atau tulisan yang diberikan agar masyarakat setempat dapat memahami. Kemudian tokoh agama juga mengajak warga berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID-19, dibantu ketua RT kemudian kepala desa dalam mengedukasi warga agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP atau positif COVID tersebut. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu kader kesehatan. Di sini upaya yang dilakukan dalam kader kesehatan ini, dia itu yang pertama menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga sekitar. Kemudian mendorong partisipasi warga untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungannya. Kemudian melaksanakan pembatasan kontak fisik. Kemudian yang ketiga yaitu membantu ketua RT atau kepala desa dalam menyediakan makanan dan pemenuhan kebutuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian kita lanjut kepada poin berikutnya, yaitu upaya yang dilakukan pemerintah atau pengambil kebijakan dalam menghapus stigma ODP, PDP dan suspek COVID-19. Di sini dalam hal ini upaya melawan COVID-19 dikatakan oleh Fidiansjah harus secara komprehensif, tidak hanya pada penanganan secara fisik, tapi juga dalam konteks kesehatan jiwa dan psikososial masyarakat. Jangan sampai berbagai informasi yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19 setiap harinya malah menimbulkan kepanikan di tengah warga akibat ketidakpahaman. Jadi di sini pemerintah juga menyampaikan kepada pemberi informasi agar memberikan pemahaman kepada warga tentang virus tersebut. Kemudian menurut Fidiansjah, stigma di masyarakat dapat ditekan dengan cara menyampaikan komunikasi risiko dengan tepat. Jadi di sini stigma di masyarakat itu dapat ditekan dengan caranya kita menyampaikan komunikasi terkait risiko yang tepat. Jadi selain itu juga pemerintah yang mengambil kebijakan juga
telah menetapkan salah satu ketentuan agar memutus tali rantai tersebut dengan cara melakukan lockdown agar virus tersebut tidak dapat menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu orang ke orang lain. Itulah salah satu kebijakan pemerintah. Oke, baik, mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan tentang upaya dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambilan kebijakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.